Ini salah satu potret pendistribusian MBG atau makanan bergizi gratis di Pulau Nias, di mana para siswa disuruh mengangkut MBG yang akan mereka konsumsi sejauh 300 meter dari ujung aspal tempat mobil berhenti hingga ke sekolah mereka. Kalau kalian punya anak dan anak kalian tuh disuruh seperti ini, kira-kira gimana perasaan kalian? Anak kita yang seharusnya berangkat sekolah untuk menuntut ilmu, yang seharusnya tidak melakukan hal seperti ini, tapi sejak adanya MBG, di mana perasaanmu Pak Presiden Prabowo? Ya, mereka loh tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu uangnya larinya kemana. Ya, mereka tidak tahu berapa anggarannya. Mereka tidak tahu uangnya itu masuk ke kantong para pejabat. Tapi mereka selalu dijadikan objek. Dijadikan objek untuk melakukan sebuah proyek. Ya, kasihan loh mereka ini. Ya, cuman di era Presiden Prabowo, anak-anak seperti ini menjadi objek. Anda bayangkan anak kalian, ya, disuruh makan MBG, diwajibkan makan MBG. Tapi di saat terjadinya keracunan, di saat terjadinya hal-hal seperti ini, pemerintah seperti tutup mata. Mereka hanya dikasih satu kali makan aja, masaknya pagi, diantarnya jam 10, ada yang sudah mulai basi. Kalau dipaksakan dimakan, terjadi diare di perut. Terjadinya diare itu sudah kategori menurut saya sudah keracunan. Ya. Karena yang seharusnya itu kan tidak terjadi pada seorang siswa. Ya, tapi terjadi mules. Fatal-fatalnya nanti sampai muntah-muntah, sampai lemes. Diare aja yang disebabkan oleh makanan bergizi gratis ini ya. Yang katanya bergizi, tapi saya nggak tahu bergizi apa enggak. Itu sudah kategorinya sudah membahayakan siswa loh. Saya tantang pada pihak para sekolah di seluruh Indonesia. Berani gak kalian mengeluarkan survei, angket kepada wali murid? Coba, berani gak? Seluruh sekolah di Indonesia, kalau perlu, kalian tega melihat murid kalian seperti ini. Coba keluarkan angket, keluarkan kuesioner, kasihkan ke wali muridnya. Kira-kira program ini mau dilanjut apa tidak? Dan sekolah juga harus berani. Ya, banyak nasib guru-guru yang mulai tersingkir. Banyak nasib guru-guru yang sudah tidak diperhatikan lagi oleh pemerintah. Banyak juga anggaran pendidikan yang dialihfungsikan menjadi program yang tidak bermanfaat seperti ini. Kasihan, semuanya kasihan. Anak didik jadi objek, guru jadi objek. Yang untung siapa? Kalian tidak menikmati uangnya, teman-teman, sahabat-sahabat. Ya, uangnya masuk ke kantong para pejabat, pemilik dapur, anggota partai. Kalian lihat berapa yayasan yang dinaungi oleh partai politik itu. Cari beritanya. Ya. Kalian buka mata kalian, Bapak Ibu guru. Saya prihatin sebagai mantan yang saya pernah juga dulu menjadi guru, dan saya memutuskan untuk tidak menjadi guru karena apa? Kesejahteraan dari guru per hari ini pun tidak ada kejelasannya. Ya. Saya memutuskan banting setir. Karena apa? Karena sejatinya guru honorer, kalau di desa bahasanya guru sukuan, Anda bayangkan gajinya 150.000, 300.000. Apa bisa apabila saya menikah, saya kasih uang itu ke istri saya? Ya, mohon maaf. Ya, karena memang realitanya seperti itu. Ayo para pendidik, sekolah, dinas pendidikan, lihat potret seperti ini. Ya, saya aja mengubur mimpi saya menjadi seorang guru karena tidak layaknya gaji yang diterima oleh para guru. Terima kasih. Rasa-rasanya Indonesia habis ini punah. Prabowo heran diserang soal MBG, dianggap pemborosan. Dari sejarah ribuan tahun manusia, peradaban punah kalau tidak makan. Aduh, makin kacau Indonesia sekarang ya. Yang bikin program beliau, uangnya boros, uangnya habis. Yang disalahkan siapa? Yang ngeritik. Lihat gambar ini ya. Babinsa dan Babin Kamtipmas resmi dilibatkan awasi kepatuhan pajak sampai tingkat desa. Mantap. Ini dasar hukumnya. Jadi ini resmi loh ya. Ini ada surat edarannya. SE nomor 8/PJ tahun 2026. Surat edaran Dirjen Pajak yang jadi pedoman baru pengawasan kepatuhan wajib pajak, menggantikan aturan lama tahun 2020. Baru kali ini zaman Pak Prabowo,
zaman Pak Purbaya. Ya Allah, Pak Purbaya yang dulunya Anda itu kayaknya membela masyarakat, sekarang kenapa seperti ini? Anda seperti dikendalikan, seperti kena genjutsu. Tugas ini gak cuma milik petugas pajak lagi, tapi miliknya TNI sama Polri ya. Pak, Bapak izin, Pak TNI, Bapak Polisi, Anda tahu kan tupoksi Anda menjadi seorang TNI maupun petugas keamanan polisi? Polisi itu tugasnya menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan masyarakat. Seperti menangkap maling, seperti memberantas begal, seperti memberantas mafia-mafia narkoba. Itu lebih penting, Pak. Ya. Bapak TNI tugasnya apa? Menjaga kedaulatan negara dari serangan asing, serangan bangsa luar kalau mengancam negara kita. Ya. Kalau sampai turun ke masyarakat, itu kita kembali lagi ke zaman kolonial. Zaman kolonial itu yang narik upeti, itu juga orang-orang bersenjata. Bener gak? Lah apakah kita mau dibawa kembali ke zaman kolonial kalau seperti ini? Kenapa sih? Ya, di saat defisit terjadi di negara kita karena program-program yang gak jelas, kenapa selalu rakyat dan rakyat yang selalu menjadi sasaran para penguasa melalui pajak? Adilkah sekarang? Buka mata kalian. Ya, banyak masyarakat yang per hari ini cari makan aja udah susah. Apalagi disuruh bayar pajak. Kalau ingin Indonesia tertib pajak, beri kehidupan yang layak pada warga negaranya. Jangan malah beri kesusahan seperti ini, hidup susah, usaha susah, semuanya susah. Kalian datang dengan aparat bersenjata menarik pajak. Mak,